يا حامل قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina habibana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, keimanan, ya, ketakwaan, ya, kemudian nikmat-nikmat yang lain, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk mengkaji ilmu-ilmu Islam, ya, menggerakkan hati kita, ya, menyempatkan waktu kita untuk terus mentadaburi ayat-ayat Allah, baik qauliyah maupun kauniyah, sehingga kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan dalam menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, dan mendakwahkan ilmu tersebut. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang selalu siqah menjalankan sunnahnya, menjaga syariatnya, hingga Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya menetapkan kita untuk layak mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumul hisab nanti. Sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah sudah berlalu puasa Ramadan kita, ya, kurang lebih sepekan lebih, ya. Dan ini suatu kenikmatan besar bagi kita semua, ya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan sampai detik ini untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan, yang dimana pertemuan lalu sudah saya sampaikan bahwasanya ketakwaanlah yang menjadikan otoritas, yang menjadikan orientasi kita dalam berpuasa Ramadan ini. Semakin kita sering berpuasa, semakin berkali-kali kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, maka harusnya kita semakin bertakwa, kita semakin dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu agar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kita terus dekat dengan Al-Quran. Karena apa? Barang siapa yang dekat dengan Al-Quran, maka ia akan dekat kepada Allah. Kenapa tidak? Karena Al-Quran ini adalah kalamullah. Bagaimana kita menghafal kalam seseorang, maka kita akan dekat dengan orang tersebut. Dan kita akan menjadi orang yang spesial bagi orang tersebut. Apalagi ketika kita menghafal kalam-kalamnya Allah, ya, perkataan-perkataan Allah Azza wa Jalla, yang mana pasti Allah mempunyai balasan dan mempunyai tempat khusus untuk para penghafal, para penjaga Al-Quranul Karim. Kita berdoa semoga kita termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala janjikan itu, ya, agar kita mendapatkan suatu kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Pada pertemuan pekan lalu kita sudah membahas siapa saja sahabat-sahabat yang direkomendasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sahabat yang terkenal sebagai qurra, penghafal Al-Quran, yang Masya Allah kesimpulannya satu, mereka semuanya dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti pelajaran besar. Ketika kita ingin menghafalkan Al-Quran, ketika kita ingin belajar Al-Quran, ketika kita mengikrarkan bahwasanya kita siap menjadi murid, ya, dalam belajar Al-Quran,
maka setidaknya kita harus dekat dengan guru. Ya, disitulah kedekatan agar kita mampu menghafalkan Al-Quran dengan baik. Karena kalau murid tidak dekat dengan guru, maka ilmu-ilmu guru tidak bisa diserap. Ya. Ini apalagi keberkahan guru. Sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah, tidak lain dan tidak bukan kita menyebutkan nama-nama seperti Ibnu Mas'ud, Zaid bin Sabit, Mu'ad bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, dan lain sebagainya. Ya. Bahkan ada Ibnu Abbas juga saya sebut kemarin. Supaya apa? Supaya kita mencontoh mereka. Supaya kita mengidolakan sahabat yang harusnya kita idolakan. Ya. Sahabat-sahabat mulia ini harus kita idolakan, bukan kita mengidolakan sebagaimana kebanyakan orang di luar. Mengidolakan bintang film, mengidolakan pemain-pemain Hollywood dan lain sebagainya. Bahwasanya mereka inilah yang mempunyai kemuliaan sebagaimana Salim, budak yang Allah muliakan karena ia hafal Al-Quran. Dan beberapa sahabat belajar dengan Salim. Masya Allah. Tentunya kemuliaan dan peluang ini harus kita ambil. Ya. Baik kita selagi anak maupun kita sebagai orang tua. Jangan sampai yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya tawarkan ini berlalu dengan sia-sia. Ya. Siapa yang akan menjadi Ibnu Mas'ud di kemudian hari? Siapa yang akan menjadi Zaid bin Sabit di kemudian hari? Siapa yang akan menjadi Mu'ad bin Jabal? Ya, imamnya para ulama di kemudian hari siapa itu? Karena sesungguhnya peristiwa-peristiwa yang Allah gulirkan dalam kehidupan kita itu untuk kita supaya mengambil pelajaran di dalamnya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Sesungguhnya semua ini pergantian. Ada kalau perang, ada kalah, ada menang. Kalau situasi ada genting, ada lapang, ada susah, ya. Kemudian ada mudah dan lain sebagainya. Ini adalah untuk pembelajaran buat kita. Bahwasanya sesungguhnya kehidupan ini bergulir, ya, berganti-ganti. Hanya berbeda waktu dan siapa yang memerankannya. Siapkah kita, ya, dalam melahirkan generasi-generasi terbaik? Walaupun tidak seperti sahabat, karena mereka adalah generasi terbaik, tetapi mendekati. Kita bisa mendekati para sahabat. Sulit, ya memang sulit. Karena itulah kesulitan itulah membuat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala besar sekali. Ya. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan sedikit membahas bagaimana adab para penghafal Al-Quran. Baik yang belajar Al-Quran maupun yang mengajarkan Al-Quran. Baik yang sedang belajar Al-Quran maupun yang sudah menghatamkan Al-Quran. Ya. Baik yang kita baru menghafal Quran maupun kita sudah bertahun-tahun selesai Al-Quran. Sebetulnya pembahasan ini banyak sekali dibahas. Bahkan ya, adab para penghafal Quran itu poinnya banyak. Ya. Tetapi insya Allah pada pertemuan kali ini tidak banyak yang saya sampaikan. Ya. Insya Allah ini cukup untuk sebagai bekal kita dalam memulai bagaimana kita melazimkan diri kita, ya, memantaskan diri kita bahwasanya kita adalah penghafal Al-Quran. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya penghafal Al-Quran itu adalah keluarga Allah yang pasti Allah memuliakannya, Allah mengkhususkannya, dan intinya kita harus berbeda dengan orang yang tidak Allah muliakannya.
orang kafir, orang munafik, tentu Allah dan Rasulnya melaknat mereka. Tentunya kita tidak ingin seperti mereka. Contoh kecil, ketika mereka berorientasikan kepada dunia, ya, orang-orang yang tidak berorientasikan kepada akhirat, kita tidak mungkin meniru mereka. Karena kita orang mukmin, kita orang beriman. Apalagi kalau kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi para penghafal Al-Qur'an. Berarti harus orientasi pertamanya adalah akhirat. Man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Kalau kita kepingin dunia, pasti Allah kasih. Ingin kaya, ingin rumah, ingin mobil, Allah kasih insya Allah kalau kita berusaha di situ. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tetapi di akhirat nanti kita tidak dapat apa-apa. Kosong. Ini sangat merugi. Padahal harusnya kita bisa mendapatkan di dunia maupun di akhirat sebagaimana yang pernah awal saya sebutkan, ya, bahwasanya penghafal Al-Qur'an, pembelajar Al-Qur'an itu melakukan perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah merugi. Tijaratan lan tabur. Tidak akan pernah merugi. Nah, disinilah yang poin penting yang kita harus jaga, bagaimana kita harus memaksimalkan ya, kehidupan ini, karena sesungguhnya kehidupan ini hanya sebentar. Itu yang harus kita ketahui kalau kita orang mukmin. Kehidupan ini hanya sebentar dan kita diberikan oleh Subhanahu wa taala kesempatan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bagaimana kita dites, ya, diberi cobaan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mana yang amalnya bagus, mana yang amalnya kurang bagus. Itulah seorang mukmin harusnya orientasinya ke sana. Jadi sangat naif, ya, dan sangat tidak pantas ketika para penghafal Al-Quran tujuan utamanya adalah dunia. Mari kita akan masuk poin pertama, ya. Yang pertama adalah kita sebagai para penghafal Al-Quran harus menjaga niat kita. Yang seperti saya sampaikan, di sini untuk yang belajar Al-Quran maupun yang mengajarkan Al-Quran. Yang baru maupun yang sudah lama, ya, yang baru hafalannya sekian juz maupun yang sudah khatam berkali-kali, atau sudah menjadi qori sekalipun, ya. Intinya yang pertama adalah menjaga niat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud-din hunafa." Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kita untuk membersihkan kotoran-kotoran yang merusak niat dalam hati kita. Karena ini bahaya. Sebagaimana kita mengetahui hadis yang masyhur sahih, ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan sedikit pun dari ketiga orang soleh. Yang pertama adalah qari, alim, ya, seorang penghafal Al-Quran, seorang ahlul ilmi. Tetapi karena niat yang berbeda, Allah Subhanahu wa taala menceburkan di dalam neraka. Yang kedua, sebagaimana orang dengan berprestasi yang sungguh luar biasa, yaitu maju ke depan medan peperangan, mengangkat panji Islam hingga ia syahid dan gugur di dalamnya, yang dimana orang mengiranya dia akan mendapatkan surga atas kesyahidannya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menolak amalan tersebut. Amalan mulia sekali, tetapi Allah tolak karena niat yang bergeser. Kemudian yang ketiga, yang ini juga tidak semua orang bisa melakukannya, yaitu adalah menyedekahkan harta-hartanya di jalan Allah, sebagaimana orang dermawan yang semuanya hartanya untuk kepentingan Islam. Tetapi sekali lagi Allah tolak amalan ini. Karena apa?
Karena niat di sana yang merusaknya. Karena hati yang tidak bersih. Karena niat yang belum disucikan, yang masih terkontaminasi oleh kepentingan-kepentingan duniawi. Masya Allah. Disinilah ya, maha besar Allah yang sebetulnya amalan-amalan kita Allah akan saring. Allah akan lihat mana yang pantas diterima, mana yang tidak. Begitu juga dengan niat ini. Karena niat adalah salah satu dari dua syarat. Bagaimana amalan seorang mukmin, amalan seorang muslim bisa diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan niat ini. Ya. Kalau kita tidak bisa menjaga niat kita, maka kita akan mengalami kerugian yang besar. Kita sudah berletih-letih, kita sudah bercapek-capek menghafalkan Al-Quran, bangun tengah malam, sampai suaranya serak. Apalagi sampai kita merasakan pusing-pusing karena murojaah yang harus kita jalani. Ya, murojaah 1 juz, 2 juz, atau bahkan 15 juz sampai 30 juz sekali duduk. Ini kan butuh perjuangan. Tetapi sayang kalau semua perjuangan yang kita lakukan tersebut bukan ikhlas lillahi ta'ala. Kita menghafal Quran, kita mempelajari Al-Quran untuk kepentingan yang lain. Ya. Kepentingan duniawi, kepentingan yang lain. Nah, ini yang akan merusak bobot pahala kita di yaumul hisab nanti. Oleh karenanya, insya Allah menghafal Quran itu akan mudah kalau kita ikhlaskan semua yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya, bagaimana ikhlas itu? Fudail bin Iyad juga mengatakan, takutnya nanti kita akan salah ya terhadap menanggapi ini. Seperti saya tidak maulah riya, ya. Tidak maulah sum'ah, maka saya nggak usah ngaji. Ya. Saya tidak usah ibadah karena supaya tidak riya, tidak sum'ah, tidak dipandang rajin ibadat. Fudail bin Iyad sudah menegaskan, tarakal amal li ajlin nas riya. Kita meninggalkan suatu amalan karena manusia, itulah riya. Wal amal li ajlin nas syirik. Tetapi kalau kita beramal untuk manusia malah kita syirik, malah lebih besar lagi dosanya. Kita tidak ngaji, kita tidak murojaah karena manusia, itu riya sudah. Kalau kita murojaah, rajin mengaji, membaca Al-Quran, atau menghafalkan Al-Quran untuk kepentingan manusia, maka itu syirik. Bagaimana? Diteruskan. Wal ikhlas, dan ikhlas itu adalah di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita ya, dari keduanya. Jadi kita tidak boleh meninggalkan suatu amalan karena manusia dan tidak boleh melakukan suatu amalan karena manusia. Apa yang kita kerjakan ini untuk lillahi ta'ala. Adapun manusia lihat maupun tidak lihat, terserah. Jangan sampai kita ketika dilihat para asatid, atau kita dilihat para anak-anak kita bahkan, kita mulai rajin. Karena atas kita tidak mau malu. Ya, kok kita tidak murojaah? Ya. Ini tidak akan menjadikan orang ini istiqomah. Karena nanti sejatinya dia akan capek. Dia akan capek. Dia beramal bukan karena Allah, dia akan capek. Disinilah bagaimana futur itu datang kepada manusia, kepada orang-orang soleh. Walaupun memang terkadang kita merasakan kejenuhan dalam melakukan suatu ibadah. Oleh karenanya kita dituntut untuk melakukan ibadah seling-seling, ya. Ketika kita mulai bosan di sini, kita melakukannya di sini. Agar apa?
agar terus ya terjadi korelasi antara ibadah kita antara satu dengan yang lain. Jangan sampai kita melakukan satu ibadah dan bosan di sana dan kita berhenti, tidak melakukan amal soleh yang lain. Padahal banyak sekali amal soleh yang harus kita lakukan, yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah bersabar untuk dekat dengan Al-Quran. Bersabar untuk selalu dekat dengan Al-Quran. Ini tidak mudah. Ya. Walaupun sudah kita sampaikan hadisnya, bahwasanya hafalan Al-Quran ini fahuwa asyaddu tafallutan atau asyaddu tafasiyan. Yang susahnya itu seperti ibil, seperti unta yang lepas dari ikatannya. Ya. Jadi sangat-sangat sulit ya kita untuk mendapatkan kembali kalau lupa. Maka inilah caranya supaya kita dekat dengan Al-Quran, maka kita membiasakan diri kita bersabar bersama Al-Quran. Tidak harus memegang mushaf. Kalau kita menghafal juz-juz yang sudah kita hafal, kita sambil perjalanan, kita sambil aktivitas, ulangi, murojaah apa yang kita sudah hafal. Bukankah ini mudah? Karena kita sudah hafal. Ya. Kalau kita mengulangi hafal yang belum hafal, maka kita harus menyisihkan atau meluangkan waktu yang khusus. Yang dimana kita harus membuka mushaf. Atau mungkin kalau kita mempunyai partner, kita bisa saling simak. Inilah usaha kita untuk dekat dengan Al-Quran. Karena ini dituntut. Ya. Jangan sampai para penghafal Al-Quran tidak bersabar untuk dekat dengan Al-Quran. Ya. Jadi sebaik-baik teman adalah Al-Quran. Kan kita ingin mendapat syafaatnya. Iqra'ul Quran. Fa'inahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Dia akan datang kepada siapa? Sahibul Quran. Kita berdoa, sahabat Quran dan pemirsa semuanya, agar kita termasuk orang ahlul Quran dan sahabat Quran. Yang mana nanti di akhirat, di yaumul qiyamah, Al-Quran ini akan datang kepada kita untuk memberikan syafaat kepada kita. Dengan syarat, kita harus sabar. Kita harus selalu istiqomah dalam dekat dengan Al-Quran. Ya. Tidak seperti kebanyakan orang yang lupa dengan Al-Quranul Karim. Ya. Di sini, poin penting yang kedua, bahwasanya kita harus dekat dengan Al-Quran. Agar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Ash'ari, bahwasanya hadis ini masyhur juga. Masalul mu'minin alladzi yaqra'ul Qur'an kamasalil utrujah. Ya. Seorang mukmin yang dia membaca, ya, dia mendawamkan, dia membiasakan membaca Al-Quran, maka dia seperti utrujah. Ya. Rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Yang dimana buah utrujah ini baunya harum dan rasanya pun enak, seperti buah limun. Ya. Itu yang perumpamaan yang pertama. Yang kedua, wa masalul mu'minin alladzi la yaqra'ul Qur'an kamasalit tamrah. Seorang mukmin yang dia tidak sering, tidak membiasakan dirinya untuk membaca Al-Quran, seperti dia tamrah, kurma. Yang dia tidak memiliki bau, walaupun dia rasanya manis. Ya. La rihalaha wa ta'muha khulwun. Memang rasanya manis, tetapi tidak memiliki aroma yang sedap. Tidak ada aromanya. Di sini bisa kita ambil bahwasanya
penghafal Al-Quran, kalau Quran ini dibiasakan dalam kehidupan hari, manfaat kebaikan bukan hanya dalam dirinya, tetapi akan menjalar ke orang-orang sekitarnya, kerabatnya, saudaranya, ya, dan orang-orang lingkungannya. Inilah kalau kita mendawamkan, membiasakan untuk membaca Al-Quranul Karim. Ya. Kita mukmin, kita baca Quran. Itu keutamaan yang Masya Allah. Kalau kita mukmin saja, tidak membiasakan membaca Al-Quran, maka kita tidak akan bisa memberikan pengaruh besar, ya, kepada orang-orang sekitar kita. Walaupun diri kita baik. Ya. Kemudian permisalan yang ketiga, wa masalul munafik alladzi yaqra'ul Qur'an. Ya. Kamasali raihanah. Orang-orang munafik. Kita mengetahui orang-orang munafik adalah orang yang malas dalam sholat, ya. Orang yang ia menerima keislaman di luar dan menolak keislaman, ya, maupun menolak syariat itu di dalam. Jadi orang-orang tidak tahu. Yang tahu hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika amal soleh, dia berlambat-lambat. Inilah orang-orang munafik. Semoga Allah menjaga kita dari hal-hal kemunafikan yang bisa merusakkan hati kita, yang bisa merusak amal kita. Ya. Orang munafik tetapi yang dia masih mendawamkan Al-Quran. Dia membaca Al-Quran, orang munafik tapi yang masih sering membaca Al-Quran. Kamasali raihanah. Ya. Rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Ya. Ternyata orang munafik ini bisa memberikan sebuah kebaikan bagi orang kalau dia masih dekat dengan Al-Quran. Dipandang itu masih enak. Karena raihanah ini adalah sebuah tanaman yang baunya harum. Tetapi kalau kita makan, pahit. Ya. Jadi sejatinya orang ini tidak baik. Tetapi karena Al-Quran lah dia masih ada sisi kebaikannya. Masya Allah. Ini luar biasa. Yang ketiga. Nah, yang keempat, jangan sampai wal na'udzubillah menjadi golongan yang keempat. Mamasalil munafik alladzi la yaqra'ul Qur'an. Ya, kama salih Hanzalah. Ya. Laisa laha rih wa ta'muha murrun. Orang munafik yang nggak pernah baca Quran, waduh sudah tidak ada bisa diharapkan. Dia itu seperti Hanzalah, broto wali. Baunya tidak ada, rasanya pahit betul. Ya. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim dan ini sering kita dengarkan. Bahwasanya keempat perumpamaan inilah yang menjadikan kita bisa introspeksi diri. Kita termasuk golongan yang mana? Yang pertama, ya, yang kita juga baik dan memberikan kebaikan dan manfaat bagi orang lain. Atau yang kedua, yang hanya kita baik tetapi kita tidak bisa memberi pengaruh bagi orang lain. Atau yang ketiga, kita belum tentu baik, tetapi kita mencoba untuk memberikan kebaikan bagi orang lain, yang dimana ini tetap namanya orang munafik. Tidak seperti orang beriman. Ya, ada kalanya tadi dia akan menemukan kefuturan yang dia tidak bisa mengatasinya. Dan Masya Allah kita berlindung dengan sifat-sifat orang-orang munafik. Yang keempat apa lagi? Orang munafik yang tidak pernah baca Quran. Sudah seperti broto wali. Kita yang mana? Kita mengaku kita menghafal Quran. Kita mengaku kalau kita santri hafiz Quran, kita guru Quran, tetapi Masya Allah, ya, baca Quran saja tidak sempat. Baca Quran saja tidak sempat. Atau mengulanginya di dalam sholat saja lupa. Hafal Quran yang dibaca dalam sholatnya hanya trikul saja. Atau surat-suratan pendek, padahal hafalan-hafalan mereka tuh banyak. Hafalan-hafalan kita tuh banyak. Bisakah kita menghafal ayat-ayat panjang?
surat-surat panjang tetapi tidak bisa mengaplikasikan di dalam sholat kita. Maka di sini kita belajar coba. Dari hal-hal yang terkecil. Seperti sholat sunnah, kita coba memakai ayat-ayat di dalam surat-surat yang panjang. Seperti Al-Baqarah atau Al-Imran. Yang memiliki keistimewaan tersendiri juga. Tidak hanya surat-surat yang pendek. Walaupun di sana kita memulainya dengan 2, 3, atau 4 ayat dalam satu rakaat. Tidak masalah. Yang namanya kebaikan itu harus dimulai. Ya. Tangga kebaikan itu harus dimulai. Tidak mungkin kita langsung. Karena la tarkabunna tabaqan an tabaq. Sesuatu itu ada tahapannya, ada prosesnya. Kita akan beramal atau menjadi orang yang melakukan amalan besar kalau kita tidak menyepelekan amalan-amalan kecil. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bagaimana seorang para penghafal Al-Quran harus membedakan ya, antara dirinya dengan orang yang tidak hafal Al-Quran. Oleh karena poin ketiga ini adalah bagaimana kita mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kalau mengaplikasikan keseluruhan Al-Quran ini berat. Sebagaimana Rasulullah SAW disebutkan akhlaknya akhlak Quran. Ya. Tetapi bukan suatu yang mustahil kalau kita mencoba. Apa yang kita bisa, jalankan. Apa yang belum kita bisa, kita renungkan, evaluasi, kita cita-citakan. Agar suatu amalan yang belum kita bisa mengamalkannya. Karena memang amal soleh tidak semua yang kita dapat lakukan. Tetapi barang siapa kalau kita serius dengan hal-hal yang Allah berikan, amalan-amalan soleh yang Allah berikan kesempatan kepada kita untuk mengamalkannya, insya Allah Allah akan menambahkan kita melakukan amal soleh yang lebih besar. Ini kuncinya. Ya, oleh karenanya kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur dengan menjalankan amalan-amalan soleh yang Allah berikan kesempatan kita untuk melaksanakannya. Dan intinya di poin yang ketiga adalah bagaimana kita melazimkan. Sebetulnya ini sudah disampaikan dengan nasihat orang terbaik ya. Ini adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud ya. Kalangan sahabat, orang-orang terbaik. Bagaimana kita harus melazimkan, kita mengetahui malam kita, di mana orang-orang pada tidur ya. Ini juga harus membedakan kan. Sebetulnya itu yang sudah saya sampaikan. Bahkan Fudail bin Iyad juga menambahkan bahwasanya penghafal Al-Quran itu meninggalkan hal-hal yang sia-sia. Ya. Kegiatan atau hal-hal yang tidak bermanfaat. Dia selalu menjaga tutur katanya, perbuatannya. Ya. Yang intinya sama. Kita harus melazimkan bahwasanya kita adalah penghafal Al-Quran. Ketika sudah seperti itu, insya Allah akan menilai kita, Allah akan melihat kita sebagai orang yang hafal Al-Quran. Tapi bagaimana kita sudah mengikrarkan diri kita menghafal Al-Quran, tetapi kita belum bisa mengaplikasikan Al-Quran ini dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Cara bicaranya belum berakhlak Al-Quran. Ya. Cara jalannya, karena ada jalan Al-Quran ini kan lengkap. Ma farratna fi kitabi min syai'. Tidak akan luput suatu hal yang lain itu di dalam Al-Quran ini. Sudah lengkap Al-Quran itu. Hanya kitanya saja yang tidak tahu. Cara jalan, bagaimana cara jadi anak, cara jadi orang tua, cara semua ada di dalam Al-Quran. Ya. Bagaimana bertetangga dan lain sebagainya. Ya. Ini sudah menjadikan sesuatu yang penting. Ya. Agar kita selalu ingat ya, bahwasanya
para penghafal Al-Quran itu memiliki tanggung jawab yang besar. Karena Allah sudah mengikrarkan kalau dia itu adalah keluarganya, dan Rasulullah SAW juga memberikan sinyal bahwasanya Al-Quran itu bisa menjadi hujjatun laka aw alaika, menjadikan hujah bagi kalian atau atas kalian, yang dimana mampu menolong kita atau mampu membuat kita terpuruk. Na'udzubillah. Semoga Allah melindungi kita dan Allah bisa memberikan keistiqomahan tentunya di ketiga poin tersebut, ya. Tetapi sebelum kita akhiri, ada satu poin yang penting juga, yaitu adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Di dalam surat Al-Asr, bahwasanya Allah telah memberikan satu kunci juga, ya, bagaimana kita tidak merugi dan kita termasuk ciri orang yang beriman adalah kita menasehati, saling menasehati di dalam kebaikan, kebenaran, dan di dalam kesabaran. Ini adalah salah satu karakteristik yang harus dimiliki oleh para penghafal Al-Quran. Ya. Surat Al-Asr memang pendek, tetapi Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwasanya kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan illa hadhihi surah, tidak menurunkan surat-surat yang lain, hanya menurunkan surat ini saja, lakafathum. Surat ini sudah cukup untuk kaum muslimin. Jadi betul-betul nilai surat Al-Asr itu berat, besar, mewakili poin-poin penting di dalam surat-surat yang lain. Ya. Bahkan kenapa kita dinamakan kuntum khairu ummah? Jadi ternyata umat yang terbaik itu umat Rasulullah SAW. Kita masih mendapatkan yang terbaik, generasi terbaik, manusia terbaik. Nah, kalau kita umat terbaik, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuncinya dua. Amar ma'ruf nahi munkar. Kita memerintahkan kepada hal yang ma'ruf dan kita mencegah kepada hal yang mungkar. Saya ulangi, karakteristik ini harus dimiliki oleh para penghafal Al-Quran. Yang intinya para penghafal Al-Quran tidak akan pernah diam ketika ada sebuah kemaksiatan. Apalagi kalau Al-Quranul Karim sudah mulai di otak-atik, sudah mulai dirubah. Baik dengan cara penulisannya maupun dengan penafsirannya, ya, mau untuk sebuah kepentingan tertentu. Tentunya para penghafal Quran tidak akan menerimanya. Maka barang siapa yang kita diam ketika Al-Quranul Karim sudah mulai dirubah, Al-Quranul Karim sudah mulai dicomot sana, comot sini untuk kepentingan pribadi mereka. Nah, para penghafal Al-Quran harus bisa mencegah itu. Ya. Karena apa? Ad-dinun nasihah. Kulna liman. Lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Jadi agama ini sebuah nasihat. Mari para penghafal Al-Quran, ya, kita menjadikan agama ini sebuah nasihat. Ya, bagaimana kita kepada Allah, bagaimana kita kepada Al-Quranul Karim, bagaimana kita kepada Rasulullah SAW, bagaimana kita juga kepada seorang pemimpin. Dan para penghafal Al-Quran sudah harus melazimkan ini semua. Ya. Jadi yang pertama,
ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Segala apapun amal soleh kita. Ya. Kita mengajar Al-Qur'an untuk Allah. Ya. Kita belajar Al-Qur'an karena Allah Subhanahu wa taala, agar semua yang kita usahakan itu tidak sia-sia. Yang kedua, kita harus bersabar. Ya, kita harus bersabar dan mau ya, selalu dekat dengan Al-Qur'an. Ini adalah yang harus dimiliki juga oleh para penghafal Al-Qur'an. Ketika orang tidak mengenal arah, contohnya ketika ngantri, ketika menunggu, ketika waktu kosong, mereka tidak kenal arah harus kemana mereka kembali, mereka pegang HP, mereka ngambil laptop, nonton. Nah, kalau kita harus berbeda, kita yang diambil Quran, yang dilihat Al-Quran. Karena kita nggak boleh hilang arah, kita harus punya arah. Yang ketiga, bagaimana kita membedakan atau mengaplikasikan Al-Quran ini ke dalam kehidupan kita, sedikit demi sedikit. Yang seperti saya katakan tadi. Bagaimana kita kepada orang tua, bagaimana kita terhadap anak, misalnya kalau kita menjadi orang tua, atau bagaimana kita menjadi guru, bagaimana kita menjadi murid. Kita harus berbeda. Kalau guru dia mampu menyayangi murid-muridnya, dan murid bagaimana dia memuliakan guru-gurunya. Ini apa penghafal Al-Quran. Yang terakhir adalah bagaimana kita semua ya harus saling menasihati satu dengan yang lain. Balighu anni walau ayah. Kita bisa surat yang pendek kita sampaikan itu. Ya. Kita sudah bisa mempelajari surat-surat yang agak panjang, kita sampaikan itu walaupun cuma satu ayat. Yang dimana Al-Quran ini harus didakwahkan, harus disalurkan. Karena apa? Kita selain mendapatkan pahala di sisi Allah dan kemuliaan di sisi Allah, kita harus bisa membuat orang-orang di sekitar kita juga mulia dengan Al-Quran. Ya. Oleh karenanya, itulah semua yang bisa kita sampaikan. Dan para penghafal Al-Quran tentunya dengan 4 poin ini saja, sebetulnya banyak, tapi dengan 4 poin ini saja tolong kita mulai. Walau berat, oleh karenanya kita mulai dengan hal-hal yang terkecil. Ya. Jangan sampai kita luput. Kita tidak tahu harus bagaimana. Tetapi intinya kita para penghafal Al-Quran mencoba untuk menjadi yang terbaik. Karena apa? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Tentunya di bulan Ramadan ini kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita waktu dan kesempatan. Ya. Karena tanpa pertolongan Allah kita tidak berarti apa-apa. Ya. Oleh karena kita berharap kesempatan tersebut untuk kita maksimalkan dalam sebuah amal soleh. Ya. Salah satunya adalah bagaimana kita dekat dengan Al-Quranul Karim. Ya. Inna hadzal Qur'an yahdi lilladzi hi aqwam wa yubashshirul mu'minin. Betul-betul Al-Quran ini menjadi sesuatu kabar gembira buat umat Islam, buat orang-orang yang beriman. Jangan sampai kita melupakan apa yang telah menjadi mukjizat dari Nabiullah, bahkan Rasulullah dan Rasul kita yang nanti akan memberikan syafaat kepada kita. Ini adalah Al-Quranul Karim. Sebuah mukjizat yang kebesarannya berlaku hingga akhir zaman. Dan pelengkap bagi kitab-kitab yang lalu. Dan suatu penjelasan dari semua aspek kehidupan yang dimana Al-Quran ini
sebagai barometer kita dalam hidup, ya, sehingga kita tidak hilang arah dan kita punya suatu pedoman dalam kehidupan ini. Mungkin sekian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita lakukan di pagi hari ini, ya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah, mungkin cukup sekian. Aqulu qauli hada astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi قرآني wabarakatuh. نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.